Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Batu Kuwung adalah sebuah objek wisata pemandian air panas yang terletak sekitar 32 km arah selatan Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Batu Kuwung berarti batu cekung, yaitu sebuah batu berbentuk cekung yang dapat mengeluarkan air panas. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, keberadaan sumber mata air panas ini disebabkan oleh sebuah peristiwa ajaib yang pernah terjadi di daerah itu. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, tahun-tahun 1683 sampai tahun 1687 hiduplah seorang saudagar yang tinggal di sebuah desa di daerah Banten. Ia sangat dekat dengan sang sultan. Karena kedekatannya tersebut, ia mendapat hak monopoli perdagangan beras dan lada untuk daerah Lampung. Tak heran, jika usahanya menjadi maju pesat, sehingga dalam waktu singkat ia menjadi saudagar kaya yang disegani. Hampir semua tanah pertanian yang ada di desa-desa sekitar tempat tinggalnya menjadi miliknya. Ia memiliki tanah itu dengan cara memeras warga, yaitu memberi hutang kepada mereka dengan bunga yang tinggi, sehingga mereka kesulitan untuk membayarnya. Para petani pun terpaksa menyerahkan tanah-tanah pertanian mereka untuk menebus hutang kepada sang saudagar. Penderitaan para warga pun semakin menjadi-jadi ketika saudagar kaya itu diangkat menjadi kepala desa di daerah itu. Ia senantiasa menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memungut pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan kekuasaan dan kekayaannya, ia menjadi sombong dan sering bertindak sewenang-wenang terhadap warga di sekitarnya. Selain itu, saudagar kaya itu sangat kikir. Ia tidak mau menolong jika ada warga yang membutuhkan pertolongan. Bahkan, saking kikirnya, ia tidak mau menikah seumur hidup. Baginya, menikah dan memiliki anak adalah suatu pemborosan. Ia lebih senang hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya di atas penderitaan warga di sekitarnya. Tak heran, jika para warga menjadi benci kepadanya. Menyadari hal itu, sang saudagar pun menyewa beberapa orang pengawal pribadi untuk menjaga harta kekayaan dan keselamatan dirinya, sehingga tak seorang warga pun yang berani untuk mengusiknya. Pada suatu hari, berita tentang keangkuhan dan kesewenang-wenangan saudagar kaya itu sampai ke telinga seorang sakti mandraguna. Orang sakti itu pun bermaksud untuk menyadarkan sang saudagar yang sombong dan kikir itu. Suatu pagi, ia mendatangi rumahnya dengan menyamar sebagai pengemis dan berkaki pincang. "Ampun, Tuan, sudilah kiranya Tuan memberi hamba makanan dan pakaian. Sudah 2 hari hamba belum makan," iba pengemis itu sambil menunduk di depan sang saudagar. Si pengemis bukannya mendapat makanan dan pakaian dari sang saudagar, melainkan caci makian dan perlakuan kasar. "Hai, dasar pemalas! Enak saja kau meminta-minta kepadaku," bentak saudagar kaya itu. "Pengawal, usir pengemis hina ini dari sini," serunya seraya mendorong pengemis itu. Tak ayal lagi, pengemis itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Belum sempat ia berdiri, 2 orang pengawal segera menyeret dan mengusirnya. Si pengemis yang malang itu pun murka mendapat perlakuan kasar itu. Sebelum meninggalkan halaman rumah yang besar dan mewah itu, ia berpesan kepada sang saudagar. "Hai, saudagar kaya yang sombong dan kikir. Bersiap-siaplah untuk menerima balasan yang setimpal. Kamu akan merasakan betapa pedihnya menjadi orang miskin," ujar pengemis itu. Begitu selesai berpesan, si pengemis itu tiba-tiba menghilang. Alangkah terkejutnya sang saudagar dan kedua pengawalnya menyaksikan peristiwa ajaib tersebut. Meskipun ada rasa takut di dalam hatinya setelah melihat peristiwa ajaib itu, ia berusaha untuk menepisnya. "Ah, ada-ada saja pengemis itu. Aku takkan mungkin menjadi miskin, karena hartaku sudah sangat melimpah," ucap sang saudagar dengan angkuhnya. Keesokan harinya, betapa terkejutnya sang saudagar kaya itu ketika bangun tidur. Kedua kakinya tidak bisa ia gerakkan. Ia berkali-kali berusaha untuk menggerakkannya,
tapi tetap saja tidak bisa. Ia pun panik dan berteriak histeris memanggil pengawal pribadinya. "Pengawal, cepat kemari tolong aku," teriaknya dengan suara keras. Mendengar teriakan itu, 2 orang pengawalnya pun segera datang. "Apa yang terjadi dengan Tuan?" tanya seorang pengawalnya. "Entahlah, tiba-tiba kakiku tidak dapat kugerakkan," jawab sang saudagar sambil memegang kedua kakinya. Kedua pengawalnya berusaha untuk membantu menggerakkan kakinya, tapi tetap saja tidak bisa. Rupanya, kedua kaki saudagar kaya itu lumpuh. Dengan panik, ia segera memerintahkan seluruh pengawalnya untuk mencari tabib. Pada hari itu juga, seluruh tabib sakti dari berbagai pelosok negeri pun berdatangan untuk mengobati kedua kakinya, namun tak seorang pun yang berhasil. Dalam keadaan yang semakin panik, sang saudagar berpesan kepada para pengawalnya untuk mengadakan sayembara. "Pengawal, umumkan kepada seluruh warga bahwa siapapun yang mampu menyembuhkan aku dari kelumpuhan ini, dia akan aku berikan setengah dari harta kekayaanku," ujar sang saudagar. Para pengawal setianya pun segera memasang pengumuman di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, warung-warung kopi, maupun di pinggir-pinggir jalan ramai. Dalam waktu singkat, seluruh warga desa setempat dan warga desa-desa sekitarnya telah mengetahui perihal pengumuman tersebut, tak terkecuali pengemis itu. Mendengar kabar itu, sang pengemis pun segera mendaftar untuk menjadi peserta sayembara. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para peserta sayembara dari berbagai kalangan, termasuk si pengemis itu, di halaman rumah sang saudagar. Satu persatu para peserta dipanggil untuk mengobati penyakit sang saudagar. Meskipun mereka telah mengeluarkan segala kemampuan dan kesaktian masing-masing, namun tak seorang pun yang menyembuhkan penyakit sang saudagar. Bahkan, penyakitnya justru semakin parah, sehingga ia bertambah panik. Kini, tinggal si pengemis itu yang menjadi harapan satu-satunya. "Wahai pengemis, tolonglah aku, hanya kamulah harapanku satu-satunya yang dapat menyembuhkan penyakitku ini," ibas sang saudagar. Pengemis itu tersenyum sambil mengamati kedua kaki sang saudagar. "Begini, Tuan, aku tahu penyebab kelumpuhanmu. Semua ini terjadi karena sifatmu yang kikir dan sombong," ujar si pengemis. Betapa terkejutnya sang saudagar mendengar jawaban si pengemis. Ia seakan-akan tidak percaya akan hal itu. "Jika benar yang kamu katakan itu, bagaimana cara menyembuhkannya?" tanya saudagar kaya itu penasaran. "Jika ingin sembuh dari kelumpuhan ini, Tuan harus memenuhi 3 syarat," ujar si pengemis. "Apapun syaratnya, aku berjanji akan memenuhinya. Asalkan penyakitku dapat disembuhkan," jawab sang saudagar. Mendengar jawaban itu, si pengemis pun menyebutkan ketiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh sang saudagar, yaitu, pertama, sang saudagar harus merubah sifat sombong dan kikirnya. Kedua, ia harus pergi ke kaki Gunung Karang untuk bertapa di atas sebuah batu cekung selama 7 hari 7 malam, tanpa makan dan minum. Ketiga, ia juga harus berjanji untuk memberikan setengah harta kekayaannya kepada warga miskin setelah ia sembuh dari kelumpuhannya. Sang saudagar pun bersedia untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sebelum ia berangkat ke Gunung Karang, si pengemis berpesan kepadanya agar tetap tidak terpengaruh terhadap segala rintangan dan godaan yang dapat membatalkan pertapaannya. Usai berpesan demikian, pengemis itu tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Saudagar itu pun menyadari bahwa pengemis itu bukanlah orang sembarangan. Setelah itu, berangkatlah ia ke Gunung Karang dengan ditandu oleh 4 orang pengawal pribadinya. Mereka berjalan menelusuri jalan-jalan setapak yang dikelilingi oleh semak belukar dan pepohonan rindang. Setelah 2 hari 2 malam berjalan, akhirnya mereka pun tiba di kaki Gunung Karang. Di tempat itu terlihatlah sebuah batu yang cukup besar dan berbentuk cekung. "Pengawal, bawa aku naik ke atas batu itu," seru sang saudagar. Tanpa disadarinya, ternyata keempat pengawalnya telah jatuh pingsan saat tiba di tempat itu, karena kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh. Akhirnya, dengan susah payah, saudagar itu mengesot di tanah untuk mencapai batu cekung itu dan naik duduk di atasnya. Ketika hari mulai gelap, sang saudagar pun segera memulai pertapaannya.
Setelah 7 hari 7 malam ia bertapa dengan melalui berbagai rintangan dan godaan, seperti menahan lapar dan haus, serta gangguan dari binatang-binatang buas dan makhluk-makhluk halus. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba ia melihat ada air panas menyembur keluar dari sela-sela batu cekung tempatnya duduk. Dalam waktu singkat, tempat itu tergenang air, sehingga membentuk sebuah kolam kecil. Melihat peristiwa ajaib itu, sang saudagar pun mengakhiri pertapaannya dan segera mandi di kolam itu. Betapa terkejutnya ia ketika mencebur ke dalam kolam yang berisi air panas itu. Tiba-tiba ia merasakan darahnya mengalir di kedua kakinya, dan beberapa saat kemudian kedua kakinya dapat digerakkan kembali. "Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kaki hamba," saudagar itu mengucap syukur. Dengan perasaan senang dan gembira, sang saudagar bersama para pengawalnya segera kembali ke desa. Setibanya di desa, ia pun segera melaksanakan janjinya, yaitu menyerahkan sebagian harta kekayaannya kepada warga miskin di sekitarnya. Ia membagi-bagikan tanah pertaniannya kepada petani miskin untuk digarap. Setelah itu, ia menikahi seorang gadis cantik dari keluarga miskin dan kembali menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala desa dengan penuh tanggung jawab. Sejak itu, ia dikenal sebagai orang kaya yang dermawan dan kepala desa yang arif dan bijaksana, sehingga semua warganya menjadi senang kepadanya. Kepada setiap orang yang bertamu ke rumahnya, sang saudagar menceritakan perihal keajaiban sumber air panas batu cekung di kaki Gunung Karang yang telah menyembuhkan penyakit lumpuhnya. Lambat laun cerita dari mulut ke mulut itu pun tersebar hingga ke penjuru desa, sehingga para warga pun berbondong-bondong mendatangi tempat itu untuk mencoba kemujaraban air panas itu. Terbukti, banyak warga yang telah sembuh dari penyakitnya setelah mandi di tempat itu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air panas batu cekung tidak hanya menyembuhkan penyakit lumpuh, tetapi juga berbagai macam penyakit seperti rematik, polio, dan pegal-pegal, karena mengandung kadar yodium dan kalsium.